Indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sempat turun tajam pada hari kemarin. Berbeda dengan kondisi pembukaan perdagangan Rabu pagi 19 Maret 2025. IHSG tercatat mulai menguat ke level 6.022. Sementara pada penutupan perdagangan Rabu sore, IHSG ditutup di zona hijau berada di level 6.311, naik 1,42%. Pada pembukaan perdagangan hari ini Rabu 19 Maret 2025, IHSG berada di posisi 6.022. 15 menit kemudian IHSG menguat ke level 6.229 atau naik tipis 6,26 poin setara dengan 0,10%. Kemudian pada penutupan perdagangan sesi kedua, IHSG ditutup di zona hijau berada di level 6.311, naik 1,42%. Sebanyak 368 saham naik, 225 saham turun, dan 364 saham tidak bergerak. Kemudian nilai transaksi mencapai 13,94 triliun rupiah yang melibatkan 17,45 miliar saham dalam 1,08 juta transaksi. Seluruh sektor berada di zona hijau, utilitas pemimpin dengan penguatan 5% dan diikuti oleh teknologi 4,73% serta bahan baku 4,28%. Lantas sejauh mana IHSG kita dapat kembali bertahan dengan tren penguatan? Untuk membahasnya langsung saja kita bergabung bersama praktisi pasar modal dan founder WH Project William Hartanto. Selamat sore Pak William. Selamat sore. Apa kabar Pak William? Kabar baik, terima kasih. Pak William, ini setelah IHSG kita kan kemarin ambruk ya, bahkan sampai trading hold dihentikan sementara oleh Bursa Efek Indonesia selama 30 menit nih. Nah hari ini IHSG kita kembali menguat namun masih berada di bawah level psikologis 6.500. Apa pandangan Anda terkait hal ini Pak? Ya, terkait sudah biasa di market kita kalau naiknya signifikan, besoknya koreksi, sebaliknya kalau turunnya signifikan seperti kemarin akan ada technical rebound. Jadi ini kondisi yang sudah umum terjadi dan saya bilang sudah terekspektasi untuk hari ini ya. Walaupun memang masih di bawah level psikologis, tapi juga kalau kita minta langsung IHSG yang naik ke level psikologis, rasanya itu hal yang jarang terjadi karena penguatannya dalam satu hari terlalu signifikan. Kemungkinan masih bisa tercapai pada sisa 2 hari di pekan ini. Jadi saya melihat IHSG saat ini memang ada potensi rebound yang cukup baik, di mana kalau dari beragam sentimennya seperti yang tadi dibahas, OJK mengizinkan untuk buyback tanpa RUPS itu menjadi salah satu sentimen yang disambut oleh pasar ya. Jadi dianggapnya akan ada peran dari emitennya juga untuk melakukan pembelian saham untuk membantu meredam penurunan yang mana itu memicu optimisme pasar. Cuman sayangnya kalau saya ukur dari perdagangan hari ini ternyata volume perdagangannya itu kecil sekali sehingga menurut saya penguatan yang mungkin terjadi pada sisa 2 hari di pekan ini adalah penguatan terbatas yang belum membawa IHSG kembali pada uptrend. Jadi bisa dikatakan saat ini pergerakan IHSG terhitung sejak November 2024 sampai dengan hari ini itu trennya melemah terus ya, dan ini masih belum berubah sampai sekarang. Oke Pak, seperti yang Anda katakan tadi bahwa OJK memberikan stimulus untuk IHSG dengan mengizinkan buyback saham tanpa RUPS. Benarkah ini mampu mendorong IHSG kita Pak? Sebagai sebuah sentimen bisa, cuman dalam penerapannya itu kan kembali pada emitennya. Dalam artian emiten bisa buyback tanpa RUPS, tapi apakah emitennya akan melakukannya atau tidak dan pertimbangan dari emitennya seperti apa? Misalnya, emiten harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki dana yang cukup untuk melakukan buyback. Itu yang pertama. Kedua, kondisi marketnya. Apakah memungkinkan untuk melakukan buyback? Misalnya, pasar terlalu panik dengan situasi kondisi yang sedang terjadi, sentimennya dianggap negatif semua, lalu tekanan jual sangat kuat, maka buyback bisa saja tidak efektif. Malah cuman berakhir seperti pihak dari emiten menampung jualan dari investor yang panik aja. Jadi ada dua kondisi tersebut yang harus diperhatikan, yang mana bisa menentukan apakah sentimen ini benar-benar efektif atau tidak. Tapi sebagai sebuah sentimen sendiri, itu sudah disambut oleh market sehingga penguatan hari ini sudah kelihatan sebagai respon dari market yang dinyatakan terhadap sentimen tersebut gitu. Jadi kalau dalam waktu ke depan saya perhatikan ini masih harus melihat dari emitennya sendiri, dan pada saat melakukan buyback kan pasti ada pengumumannya ya, buyback yang dilakukannya berapa lama, dan tadi kan dikatakan sorry bukan berapa lama tapi berapa jumlah besaran uangnya, lalu kan tadi katakan 6 bulan kan, dan sepanjang 6 bulan itu apakah buybacknya dalam jumlah besar dan bagaimana pengaruh dari buyback tersebut, bisakah menahan pelemahan harga atau tidak. Kalau itu bisa menahan pelemahan harga,
kemungkinan investor, apalagi investor retail yang suka trading jangka pendek itu akan lebih optimis lagi dan bisa membantu saham-saham tertentu khususnya yang mengalami buyback itu untuk mengalami penguatan dan itu bisa terjadi dalam jangka pendek gitu. Itu Baik Pak William, trending berarti bisa atau efek dikatakan yang bahwa terjadi. pasar ini merespon dengan baik ya terkait stimulus yang diberikan OJK walaupun belum terlalu bisa mendongkrak begitu ya Pak? Betul. Baik Pak, ini dalam kondisi yang seperti ini haruskah investor berhati-hati? Apakah harus wait and see atau bagaimana Pak? Saya setuju untuk wait and see, khususnya pada saham-saham yang mengalami tekanan jual dari investor asing. Kenapa? Karena ini tadi kan kita bicara atau tadi ada bahasan tentang kepercayaan investor. Nah, kenapa fokus saya pada investor asing? Karena aktivitas investor asing itu yang paling menunjukkan kepercayaannya. Optimisme mereka dalam beli saham itu bisa dalam jumlah yang besar dan bisa di-keep sahamnya dalam waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya saham-saham tertentu yang mengalami net sell asing dalam jumlah besar dan terlalu konsisten tiap hari ada net sell itu yang perlu diwaspadai. Selebihnya bisa aja pelaku pasar atau teman-teman investor ini cukup melihat pada tren masing-masing saham yang mana masih memungkinkan untuk mengalami penguatan aja. Tapi kalau secara keseluruhan saya memang akan ikut menyarankan untuk wait and see supaya tidak gegabah membeli saham yang disangka saat ini sudah murah, tapi ternyata dari trennya, dari sentimennya juga belum reda, misalnya ada sentimen negatif yang dikhawatirkan oleh pasar, lalu harga yang saat ini dianggap sudah murah, tahu-tahu makin murah, itu yang dikhawatirkan kan. Jadi betul saya setuju untuk wait and see, dan kelihatannya sih dari pelaku pasar juga sudah menunjukkan wait and see tersebut ya, kalau melihat dari nilai transaksi IHSG itu perharinya udah turun di bawah 10 triliun, yang mana itu jadi nilai rata-rata harian selama ini. Pak William, ini kan kita lihat situasi gonjang-ganjing pasar modal saat ini. Apakah saham-saham blue chip ini masih layak untuk diperjualbelikan Pak begitu? Ya, diperjualbelikan untuk jangka pendek memanfaatkan rebound misalnya seperti hari ini masih layak. Dalam jangka pendek selalu ada peluang, tapi kalau untuk jangka panjang sebaiknya wait and see dulu. Kira-kira itu saran yang bisa saya kasih ke orang-orang saat ini. Jangka pendek aman, tapi kalau untuk jangka panjang jangan dulu ya Pak. Di hold Ya, wait dulu and see begitu dulu Pak. lah. Ya, Pak William, ini sebelum kita mengakhiri dialog kita pada sore hari ini, saya ingin sedikit meminta rekomendasi untuk rekomendasi Anda untuk perdagangan saham esok hari itu bagaimana Pak? baik. Untuk besok diperkirakan IHSG bergerak mix dengan potensi penguatan juga. Jadi level 6.500 yang tadi kita bahas itu menjadi resisten IHSG yang bisa dicapai, yang atau kita kan secara teknikal akan diuji gitu, bisa ditembus atau tidak, tapi mungkin untuk tercapai. Nah, ada 4 saham yang bisa jadi perhatian sahabat investor ini untuk besok. Pertama, keempat ini rekomendasi buy semua. Ya, saham pertama yaitu saham Java atau JPFA kodenya. Lalu kedua, saham LSIP, lalu STAA dan SMRA ya. Ini keempat saham ini kami rekomendasikan buy semua untuk perdagangan besok. Baik Pak William, terima kasih untuk insight yang berharga pada sore hari ini Pak. Selamat beraktivitas kembali Pak William. Sama-sama, terima kasih.